Nama saya Amira. Ini adalah kisah bagaimana saya menjadi Muslim. Saya lahir di Arkansas dari orang tua Kristen yang juga lahir di Arkansas. Saya dibesarkan di sini sepanjang hidup saya di sebuah peternakan di mana Anda bisa bangun di pagi hari, memerah susu sapi, memberi makan ayam, dan melakukan pekerjaan lainnya. Ayah saya adalah seorang pendeta baptis yang hanya sebuah sekte. Kota tempat saya tinggal benar-benar dihuni oleh orang kulit putih dan semuanya beragama Kristen. Jadi saya tidak pernah mengenal budaya atau agama lain. Saya akui pada awalnya saya menatap wanita yang berpakaian berbeda dan para pria dengan handuk melilit di kepala mereka dan mengenakan gaun malam. Namun pertama kali saya berkesempatan untuk mengenal seorang wanita muslimah yang saya merasa nyaman untuk bertanya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dia berasal dari Palestina dan saya suka duduk berjam-jam mendengarkan cerita tentang negara dan budayanya. Tetapi yang paling membuat saya penasaran adalah agamanya, Islam. Teman saya lulus 6 bulan kemudian di Universitas Arkansas dan kembali ke Palestina. Dia dibunuh 2 minggu kemudian di luar rumahnya. Selama ini saya bertemu dan berteman dengan banyak orang dari Timur Tengah. Saya mendengarkan kaset, rekaman Al-Quran selama berjam-jam, meskipun saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Saya tidak punya waktu untuk benar-benar belajar bahasa Arab saat di perguruan tinggi, tetapi saya berusaha keras untuk belajar bagaimana berbicara dan membacanya. Setelah saya meninggalkan perguruan tinggi dan kembali ke komunitas saya tidak memiliki kehormatan untuk berada di sekitar kaum muslim lagi. Tetapi rasa haus tidak pernah hilang. Begitu juga kecintaan dan keinginan saya terhadap bahasa Arab, yang mungkin semakin membuat marah orang tua saya dan teman-teman lainnya. Tahun 1995, saya dipertemukan dan bertunangan dengan seorang pria Muslim yang memahami Islam dengan baik. Saya mulai banyak bertanya kepadanya. Selama 8 bulan saya mempelajari semua yang dia bisa temukan dan membaca dan mendengarkan kaset terus-menerus. Namun, pertunangan kami batal karena orang tuanya menentang gagasan dia menikahi orang Amerika. Tetapi ketika saya memeluk Islam, keluarga saya pertama kali mencoba memasukkan saya ke rumah sakit jiwa. Ketika itu tidak berhasil, mereka sama sekali tidak mengakui saya. Terakhir kali saya berbicara dengan keluarga saya adalah 2 hari setelah pengeboman di Arab Saudi. Paman dan sepupu saya terbunuh dalam pengeboman itu. Keluarga saya menelpon lagi untuk meyakinkan bahwa anggota keluarga saya yang terbunuh dalam pengeboman itu mencintai saya. 4 hari setelah pengeboman, seseorang menembak jendela rumah saya dan menyemprotkan cat bertuliskan teroris lover di sisi salah satu kendaraan saya. Pada malam yang sama saat mengobrol di Muslim Chat, saya mendengar suara tembakan. Saya meminta keluarga untuk memeriksa kendaraan saya apakah ada kerusakan, karena saya ingin pergi ke motel agar saya merasa lebih aman. Suatu malam, saya diserang di tempat parkir oleh seorang pria tak dikenal yang terus memukuli saya, menusuk saya, mematahkan pergelangan tangan dan beberapa tulang rusuk saya. Orang itu telah ditangkap dan sedang menunggu persidangan, tetapi saat ini dia hanya melakukan pekerjaan pelayanan publik di kota ini. Minggu lalu ketika saya pergi untuk mengambil pakaian saya di Binatu, saya diberitahu bahwa semuanya telah hilang, termasuk semua jilbab, abaya, dan khimar saya. Saya tidak menulis cerita ini dengan harapan mendapatkan belas kasihan. Saya cuma berharap ketidakadilan dan prasangka yang kita Muslim hadapi di sini, di Amerika Serikat, dan di seluruh dunia
harus berakhir.